25 tahun kemudian, Jin Sonmi pun tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Ia pun mempunyai perusahaan properti. Ia membeli setiap rumah yang dijual murah karena diduga rumah itu ditempati para hantu. Pada suatu ketika saat ia dan asistennya akan membeli sebuah rumah, di sana terdapat sosok hantu wanita yang menghuni sebuah lemari. Payung kuning miliknya masih menjadi senjata untuk melawan hantu-hantu itu. Tak lupa dia juga selalu membawa beberapa biji kacang untuk melawan hantu tersebut. Tapi ternyata tak lama kemudian Jin Sonmi malah akrab dengan hantu itu. Ia mendekati layaknya seorang teman. Ternyata hantu itu mati karena diet yang terlalu ketat. Dia ingin mewujudkan dirinya menjadi seorang penyanyi. Setiap kali Jin Sonmi menemui hantu itu, ia pun tak lupa untuk menanyakan tentang Son Ogong, si siluman kera. Bahkan setelah 25 tahun berlalu, ia hampir melupakan wajahnya. Sosok hantu wanita tadi akhirnya bisa tampil di acara pencarian bakat dengan merasuki tubuh seorang manusia. Dan ternyata acara itu disponsori oleh pria yang ditemui Sonmi waktu kecil. Ia merupakan seorang siluman banteng yang bernama Mawang. Mawang sendiri memiliki perusahaan entertainment besar untuk menutupi dirinya sebagai seorang siluman. Ia juga memiliki sekretaris yang juga seorang siluman anjing, di mana selalu menuruti perintah dari Mawang. Sementara Son Ogong ternyata tinggal bersama di rumah Mawang. Mereka telah lama menjalin pertemanan sebagai sesama siluman. Sejak baik Son terus mengumpulkan poin dan berbuat baik agar dia bisa kembali menjadi Dewa Agung serta kembali ke surga. Seringkali ia memburu roh-roh jahat yang memasuki tubuh manusia. Kekuatan Son Ogong sangatlah kuat, bahkan roh-roh jahat biasa bukanlah tandingan baginya. Suatu ketika sebelum Son Ogong membunuh salah satu roh, ia diingatkan bahwa Samcang telah lahir ke dunia. Karena sebelumnya roh itu telah menggigit Samcang yang sangat lezat. Sedangkan Samcang sendiri sangat diinginkan oleh seluruh makhluk halus karena aromanya sangatlah enak sekali. Bahkan Son sendiri pun membutuhkan darah itu agar kekuatannya menjadi lebih sempurna. Sementara itu saat akan menuju jalan pulang, Jin Sonmi tak sengaja melihat Son Ogong yang lewat di depannya saat berada di lampu merah. Son pun menatapnya, yang menandakan kalau dia masih mengingat Jin Sonmi, gadis kecil yang pernah melepaskannya dari kurungan. Jin Sonmi terus mencari keberadaan Son Ogong. Dan tiba-tiba seorang hantu kecil menariknya ke suatu tempat dan di sana sudah ada Son Ogong yang menunggunya. Jin Sonmi mengatakan jika ia sudah lama menunggu kedatangan Son Ogong untuk datang melindunginya. Dan sekarang Sonmi dengan aku mengatakan kalau dia telah mengingat nama Son Ogong berkat pertemuan mereka ini. Son pun merasa heran bagaimana mungkin Sonmi bisa mengingat kembali. Ia pun terus membutuhkan Sonmi karena dia merasa penasaran. Tetapi di sini Sonmi bukanlah gadis kecil yang bisa dibohonginya lagi. Karena Son Ogong pasti akan mengambil lagi ingatannya ketika dia mengucapkannya. Son mulai tersulut emosi dengan permainan Jin Sonmi ini. Ia mengancam akan membunuhnya jika salah menyebutkan namanya kelak. Dan benar saja ternyata Sonmin hanya mengarang itu semua. Semua hal itu ia lakukan agar Son bisa terus mengikutinya dan selalu melindungi dirinya. Di sisi lain, Samcang masih menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan siluman. Samcang merupakan seorang manusia yang mendapat kemampuan istimewa dari surga yang dapat menyelamatkan dunia. Semua roh jahat bakat siluman terus memperebutkan darahnya yang sangat wangi dan lezat untuk disantap, termasuk juga dengan Son Ogong. Jangan lupa ikuti terus kisah selanjutnya.